Uang, uang. Kita akan beli ini, kita akan bangun ini, kita akan merubah ini, kita akan merenovasi itu. Maaf, dan itu yang terjadi di banyak gereja sekarang ini. Semua gereja orientasinya harus ke orang, katakan amin. Itu Tuhan Yesus. Yang dipikir itu orang. Saya ulangi lagi, maaf, jangan marah. Kalau saudara naik ke sini dan lihat 2 tukang parkir, saudara diamkan. Ini yang gak pernah gereja ajarkan. Gak pernah Yesus, gereja sampaikan apa yang Yesus ajarkan. Hargai orang, saudara. Saudara lihat orang begitu punya waktu sedikit saja, tanya. Belajar dari orang Tionghoa. Di antara semua bangsa di dunia, hanya orang Tionghoa. Kalau tanya apa kabar, itu artinya sudah makan atau belum. Belum, betul tidak? Tanya itu. Kalau saudara jalan dengan saya, itu pertanyaan pertama saya. Sudah makan atau belum? Sudah makan atau belum? Selalu begitu. Kalau kita nggak sempat ngajak makan, kasih duit, kamu makan. Itulah hati Yesus kepada orang itu. Dilayani orang-orang Saduki Farisi ini, padahal dia tahu nih orang ngomong ngapain. Terusnya panjang lagi diskusinya. Ayat 13. Kata apa? Setelah ini, kalau saya lihat peta, Kaisarea Filipi itu sudah jauh dari Danau Galilea. Jauh sekali. Saudara, baru dia tanya pada murid-muridnya. Dia ngajar pada murid-muridnya. Ingat tuh, belum sempat istirahat dari hari apa itu. Panjang sekali. Nah, ayat pasal 17. Berapa hari? Pasal 17 ayat 6 hari kemudian. Nah, saudara, setelah 6 hari baru Yesus bisa menyingkir sendirian di bukit bersama 3 muridnya. Coba nanti pulang, saya kelewatan satu bagian. Ketika dia nyusur pantai, nggak mau naik perahu lagi, diikuti orang banyak juga. Dibaca 6 hari menahan goncangan, menahan tekanan itu demi orang-orang banyak yang dia kasih. Belajarlah untuk melihat ini, saudara. Orang. Saya akan akhiri dengan satu konsep. Ini pengalaman saya. Apapun yang saya buat, saya selalu berusaha harus ada firmannya, ayatnya yang mana. Kemarin aja Bu Novi sempat tanya, jadi apakah kalau ketemu orang mesti kamu sekolahkan? Saya bilang hampir begitu. Kenapa saya punya hobi nyekolahkan orang? Kenapa? Dan Tuhan gak pernah tidak mencukupi. Dan itu sungguh luar biasa. Mari kita lihat Matius 13. Ini bagian terakhir. Gereja, inilah yang harus kita buat. Motivasi yang benar ini yang harus kita buat. Ayat 44. Udah? Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ada 3 poin di dalam satu ayat. Ingat, hal kerajaan surga. Kita nggak bisa bayangkan surga itu seperti apa. Tapi Tuhan Yesus mengajar kita, inilah surga. Surga itu mau sebuah tempat, jalannya dari emas, gerbangnya mutiara, berlian semua. Wah, tukang emas seneng dong, nyuwili di situ nanti itu. Bukan begitu. Surga itu bukan sebuah tempat geografis, letak geografis. Bukan seperti bangunan megah, tidak. Lagi sekali, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Jadi ada 3 poin. 1, pedagang itu yang menemukan sebidang tanah itu. Jawabannya, dia Yesus. Siapa sebidang tanah itu? Jawabannya, manusia.
Kita ini sebidang tanah itu. Betul nggak? Karena tubuh kita dibuat dari tanah. Nomor 3, harta yang terpendam itu. Ternyata dalam hidup semua orang yang nggak Kristen sekalipun, sejak orang itu lahir, surga menginvestasikan sebuah harta yang tak ternilai. Saya baca sebuah buku judulnya Warisan Abadi. Saya lupa siapa pengarangnya, tapi terbitan Metanoia. Dalam buku itu dikatakan begini, kalau Anda ingin mengetahui sebuah kekayaan seperti apa, jangan ke bank, jangan ke istana-istana raja-raja yang kaya di dunia, tapi ke kuburan. Wih, saya bingung, ngapain ke kuburan? Dan baca nama dan umur yang mati. Disitulah ada kekayaan yang luar biasa. Ngerti maksudnya, saudara? Karena dalam hidup kita, di otak kita, di hidup ini, kalau itu kita keluarkan semua, ada hal-hal hebat, bukan? Ngerti maksudnya? Lihat orang-orang pintar di dunia ini, saudara. Orang-orang hebat di dunia ini, saudara, lihat. Maaf, saya cuma ngomong, jangan saudara, kalau saudara yang suka teknologi baru, ya, jenis internet, saudara ngerti perusahaan komputer Apple sekarang di mendunia, betul. Apple sempat jatuh hancur ketika Microsoft muncul, Bill Gates. Ada seorang namanya Steve Jobs yang tahun 90-an akhir yang lalu menemukan iPod. iPod mendunia, Apple naik lagi. Nggak lama Steve Jobs menemukan iPhone. Sampai 3 generasi yang terakhir 3GS. iPhone generasi ketiga belum mendunia karena mahal. Dia sudah buat iPad. Orang ini sedang kena kanker pankreas sangat parah. Tapi tetap di dalam dirinya ada harta terpendam yang terus mengeluarkan ide-ide baru. Ayat ini yang memotivasi saya dari tahun 80-an awal. Kalau lihat orang, seburuk apa orang itu, sekotor apa, sebau apa, saya selalu punya iman. Di dalam dirimu ada sebuah harta terpendam yang harus diselamatkan. Maka itu saya kalau lihat orang itu rakus, aku harus buat sesuatu untuk orang itu. Aku nggak bisa diam. Gereja yang benar bukan cuma ngumpulin duit. Catat ini. Gereja yang benar berani membuang duit untuk membeli ladang-ladang itu tadi. 17 Maret yang lalu, doktor ketiga saya luluskan, namanya Dorta Simamora. Sekarang dia lagi di Singapura. Saya nggak kenal dia, tapi ada orang yang beritahu saya, ada anak ingin kuliah S2, pintar. Saya cuma doa, Tuhan saya sekolahkan, tidak sekolahkan. Langsung masuk IPB S2. Saya ketemu dia setelah semester 3. Baru ketemu setelah saya biayai. Orang banyak mikir, loh kamu gak kenal kok kamu biayai. Saya gak perlu kenal. Tuhan yang kenal dia memberitahu saya. Lulus S2, dia bergabung dengan kami di Nabire. Jadi dosen, ternyata anak ini satu-satunya tim kami yang berani nyuntik. Kaget, saya tanya Dorta, kok kamu bisa berani begini? Obat-obatan dia menguasai, saudara. Jadi waktu itu selama dia di sana, obat bagian dia. Dia bilang karena dari kecil saya pengen jadi dokter, tapi nggak kesampaian. Setelah 5 tahun bergabung dengan kami, saya tawari dia. Karena Roh Kudus nyuruh, kamu ngambil dokter enggak? Wah, dia manggil saya papi. Nggak mungkin, sudahlah kamu ambil. Saudara, akhirnya dia mikir, dia jadi peneliti malaria. Dia kuliah di Brawijaya. 3 kali hampir gugur. Profesornya pun menganjurkan, sudahlah kamu ganti saja. Majornya ini terlalu berat buat kamu. Tiap kali dia capek, dia telepon. Saya bilang, Dorta, bayangkan di wajahmu, di matamu, berapa ribu anak Papua mati gara-gara malaria. Kalau kamu gagal ini, yang mati lebih banyak. Dia bangkit lagi. Akhirnya 17 Maret dia dilantik jadi dokter S3 peneliti malaria pertama buat Papua.
Bulan ini dia ada di Singapura. Kenapa? Karena dia diminta oleh ASEAN. Jadi Departemen Kesehatan ASEAN 10 negara itu melihat malaria lagi bangkit. Uang. Kita akan beli ini, kita akan bangun ini,